Ustaz, ini kita ingin memanfaatkan waktu barangkali sekitar 10 menit. Kita akan gunakan atau kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Setelah itu berlanjut dengan klik jawaban jawab. Ini saya dahulukan yang sudah disiapkan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara perempuan, perhatikan. Saya punya barangkali ada yang sama kasusnya seperti ini. Saya punya saudara perempuan. Sebelum meninggal punya amanah kalau uang pesangon, artinya kan uang saku yang dapat dari perusahaan, semuanya suruh diberikan kepada yang merawatnya. Kebetulan ibu dan kakak saya sendiri yang merawatnya itu. Maksudnya uang tersebut sebagai ganti biaya berobat dan lain-lain. Namun setelah adik saya meninggal, saya tidak pegang amanahnya. Uang pesangon dari perusahaan tersebut tak bagi, maksudnya dibagi ya, tak bagi 3. Sepertiga untuk biaya berobat dan yang merawatnya, sepertiga untuk anaknya, sepertiga lagi untuk yang meninggal. Insya Allah akan saya belikan hewan kurban dan untuk membantu bangun masjid. Pertanyaannya, berdosakah saya menyalahi amanahnya? Dan apakah hewan kurban dan membantu biaya bangun masjid tersebut nyampe pahalanya pada mayit? Yang tepat ini karena sudah jadi seperti ini ya tetap ditunaikan ya. Jadi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa afu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha." Kalau sudah buat janji maka tunaikan janji tersebut dan janganlah yang namanya sunnah itu dibatalkan kalau sudah mengikrarkannya dengan kuat. Jadi dalam masalah ini karena dia katakan amanahnya itu berikan untuk ganti biaya obat, ya berarti untuk tadi untuk si ibu dan ya kakaknya sendiri, ya untuk ibunya dan kakaknya sendiri yang merawatnya tadi. Jadi uangnya lebih tepat diserahkan pada mereka, jangan dimanfaatkan untuk yang lainnya. Karena amanahnya seperti ini, lepas dari masalah ini uang waris atau enggak ya, ini tentang masalah pesangon tadi. Karena ini bebas tentang masalah pesangon atau uang saku dalam usaha. Tentang warisnya itu nanti ada hukum tersendiri, ya. Tentang waris itu ada hukum tersendiri. Mungkin dia ada waris tersendiri. Coba nanti dia tanyakan langsung ke saya, karena ini bisa jadi ini berkenaan juga tentang harta warisnya. Mungkin harta warisnya cuma pesangon saja. Belum. Ini pertanyaan yang sebetulnya sering kebanyakan kita yang menghadapinya. Bagaimana Ustaz menyikapi tetangga atau saudara kita yang meninggal dunia, sedang mereka melakukan ritual kebid'ahan? Apakah kita ketika datang maksudnya ketika menghadiri kita itu menghadiri atau tidak? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman atau ibadur rahman itu dalam surat Al-Furqan, itu Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa di antara sifat mereka itu adalah walladzina la yashhaduna dzura, yaitu mereka adalah punya sifat tidak menghadiri acara azur. Azur di sini ada beberapa tafsiran. Di antara azur, makna azur di sini adalah acara kemaksiatan. Jadi sifat orang beriman itu adalah tidak menghadiri acara maksiat. Termasuk maksiat di sini adalah acara yang berisi amalan yang tidak ada tuntunan, atau ritual yang tidak ada tuntunan, atau tradisi yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, maka tidak boleh dihadiri. Maka ini juga kalau kita tidak menghadiri seperti ini juga diantara bentuk sikap dakwah kita kepada mereka. Karena kalau kita turut serta, apalagi kita sudah dipandang ilmunya, maka nanti mereka akan menyangka bahwasanya amalan seperti ini juga nanti disyariatkan. Ya, amalan seperti ini disyariatkan. Maka sikap kita yang benar adalah tidak menghadiri, ditambah dengan saling memberi nasihat dan tetap bermuamalah dalam amalan yang lainnya. Dan tetap bermuamalah dengan dalam amalan yang lainnya. Kalau dalam masalah ini kita tidak hadir, kalau disuruh gotong royong ya tetap hadir. Nah, ya, gotong royong tetap hadir. Ada yang bersih-bersih desa ya kita hadir, ya bersih-bersih jalan ya kita hadir juga. Ada yang membangun jalan ya kita bantu juga. Tangga bangun rumah ya kita bantu juga. Kita dalam masalah ini saja. Dan perlu saya tekankan di sini yang tadi tidak saya terangkan, bahwasanya kalau kita tidak menghadiri acara semacam ini selama dari kematian semacam ini bukan berarti kita tidak mendoakan si mayit. Ketika sholat jenazah, kita mendoakan dia atau tidak? betul. Doakan. Masa apa itu bukan doa? Doa yang ampuh lagi ya.
kalau dibentuk 3 saf atau orangnya itu makin banyak di situ lebih daripada 40, lebih daripada 100, itu nanti mayitnya itu akan mendapatkan syafaat, artinya mendapatkan doa yang manfaat dari orang-orang itu yang menyolatkannya. Itu sudah luar biasa. Ya, jadi kita melarang hal ini, tapi kita juga kasih solusi. Kita tuh doakan doa ini lebih bermanfaat karena ini yang ada tuntunannya. Ada sholat jenazah, kita juga tidak lupakan dalam sholat yang waktu kita selalu doakan yang meninggal dunia tadi, apalagi itu kerabat kita doakan mereka. Jadi bukan berarti ini kita tidak ada amalan sama sekali. Jadi nggak boleh ada yang bilang ya, ini kok mayit nggak dibacakan ini, bacakan itu, kayak kucing aja mati dibiarkan. Ya, kita nggak biarkan. Tapi kita ingin apa? Sesuai dengan tuntunan ataukah tidak? Seperti itu aja. Karena diantara para sahabat itu diantara yang bermaksud dikatakan kita diulatau tadi fakot itu. Ikuti petunjuk Nabi saja. Itibaklah pada petunjuk Nabi SAW. Wala taqtadi'u, janganlah membuat amalan yang tiada tuntunan. Fakot itu, maka itu sudah mencukupi kalian. Ya, itu sudah mencukupi kalian. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, yang beramal soleh di sini maksudnya apa? Ibnu Katsir dikatakan yang beramal soleh di sini adalah yang ikut petunjuk Nabi dalam beramal. Jadi kalau disebutkan amalan soleh dalam ayat, itu biasa maknanya adalah yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam beramal. Ittiba pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu dimaksud dengan amalan soleh. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik laki atau perempuan tadi mengamalkan itu, maka akan diberikan apa? Kehidupan yang thayyibah. Thayyibah di sini bisa jadi maknanya adalah hidupnya itu qanaah. Selalu merasa cukup. Kalau pas punya motor ya syukur. Kalau pas punya mobil ya cukup. Ya diberi mobil ya cukup. Semua disyukuri. Ada juga yang mengartikan bahwasanya ya orang yang beramal soleh di sini yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dinilai nanti akan mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasan yang besar bagi orang yang ingin mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak menghadiri acara semacam itu, dan kita tetap kasih solusi juga, tetap mendoakan mereka, ya ditambah dengan saling menasihati dalam kebaikan, tetap bermuamalah baik, karena kita tidak mengkafirkan, tapi dalam masalah ini kita katakan keliru, tidak tepat, ya. Kita saling menasihatinya seperti itu. Tidak kita katakan kafir, ya. Tidak kita katakan kafir, tapi tidak ada kalimat kafir kita di dalam serangan kita, tidak ada kalimat kafir. Jadi kalau ada yang nuduh bahwasanya ini mengkafirkan ulama ini, kita tidak mengkafirkan. Kita katakan amalan ini keliru, ya keliru. Tidak tepat, ya tidak tepat. Menyelisih mazhab Syafi'i, kita katakan itu menyelisih, sudah. Tidak ada kata kafir di situ. Tidak ada kata-kata orang ini seperti ini. Kita sesuai dengan dalil saja, sudah cukup seperti itu. Jazakallah khair. 11.30 kajian ini harus sudah kita selesaikan. Karena tempat ini juga akan dipakai untuk kismu nisa nantinya. Jadi kita tidak bisa sekehendak kita mengatur acara. Tapi sekarang lagi jam 11.30 kita akhiri. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang begini banyaknya yang tidak terjawab, nanti bisa dilayangkan di via email Ustaz insyaallah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Ustaz. Ma hukmu talqinil mayyit inda qabrihi inda dafnihi? Fadhil. Jadi pertanyaannya, apa hukum talqin mayit ketika sudah dikubur, mayitnya sudah dikubur dan setelah dimakamkan? Baik, perlu diketahui bahwasanya mentalkan mayit itu adalah suatu ajaran yang disunahkan atau yang disyariatkan, sebagaimana kata Nabi SAW, "Lakin mautakum bila ilaha illallah." Talkinkanlah. Talkin itu maksudnya ajarkan orang yang meninggal di antara kalian itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka ada suatu kisah yang bagus sekali. Sebelum saya bahas ini, ada kisah yang bagus sekali dari seorang ulama hadis. Namanya itu Abu Zur'ah. Ulama hadis ini namanya Abu Zur'ah. Ini tentang kisah bagaimana ulama hadis itu mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada saudaranya yang mau meninggal dunia. Sama-sama ulama hadis juga. Jadi biasanya
ya. Sebagaimana dalam kisah Abu Thalib ketika mau meninggal dunia, yang ada di samping dirinya ketika dia meninggal dunia itu siapa yang ada di samping dirinya ketika Abu Thalib meninggal dunia? Abu Thalib di sampingnya itu adalah dengan teman-teman yang sekitar dengannya. Yaitu situ ada pemuka-pemuka Quraisy, ada di antaranya situ adalah Abu Jahal. Ya, ada di antaranya situ Abu Jahal. Maka ada pelajaran penting dari kisah ini. Begitu juga kisah yang nanti akan saya sebutkan, bahwasanya orang yang akan meninggal dunia itu nanti di akhir hidupnya dia akan ditemani dengan orang yang setipe dengannya. Jadi supir dengan supir. Kerja bangunan nanti dengan itu ya, nanti kita akan ada seperti itu. Ulama hadis tadi dengan ulama hadis. Tadi Abu Thalib juga dengan ya konco-konconya satu profesi ya, sama-sama orang kafir ya, sama-sama gitu. Maka ini juga menunjukkan pentingnya berteman dengan orang yang baik-baik. Karena kalau temannya baik, nanti ketika dia meninggal dunia juga ada teman-teman yang baik yang temani. Abu Thalib tadi ya, dia itu kafir. Maka yang meninggal dunia juga jadi temani oleh orang-orang kafir di sampingnya. Namun ketika itu Nabi SAW itu berusaha agar kalimat terakhir dari Abu Thalib itu kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak mau. Ya, dia itu enggan. Karena dia itu paham konsekuensinya. Kalau ucapan kalimat la ilaha illallah berarti saya harus tinggalkan tradisi syirik. Kalau di tempat kita berarti kalau saya ucapkan kalimat la ilaha illallah harus tinggalkan segala macam sesajen, pesugihan. Tahu pesugihan? Ada macam-macam kan di Indonesia? Banyak. Ada pesugihan yang pakai ritual seks ya. Datang ke Gunung Kemukus. Ada, saya nggak tahu nanti beritahu nanti parah nanti malah datang ke sana. Ya baca. Ikram makanya ya itu nanti saya ada kajiannya nanti di dalam depan tentang pesugihan. Saya mau bahas tentang pesugihan nanti di dalam tentang masalah itu. Biasanya saya mau udah Gunung Kemukus. Ada juga saya silakan dilihat, saya sudah bahas dan sebutkan tempat-tempat mau pesugihan ada di sini. Ceritanya. Terakhir saya sebutkan ini semua syirik. Silakan mau pilih neraka atau mau pilih apa, di atas semua ini terakhir saya sebutkan ini semua syirik. Ini alasannya syiriknya kayak gini. Jadi terakhir beberapa tulisan saya mau bahas satu persatu kesyirikannya itu di mana. Kita kembali tadi, ya. Tadi manggil saya siapa? Abu Zur'ah. Ya. Abu Zur'ah itu ketika meninggal dunia maka dia ditemani oleh ulama-ulama hadis juga misalnya. Ketika dia meninggal dunia datang satu ulama hadis kemudian ingin mentalkinkan Abu Zur'ah ini tapi dengan cara yang mungkin orang tidak pernah melakukannya. Jadi kalau ulama hadis itu kan biasanya pakai qala hadasana. Jadi ini juga dilakukan seperti itu. Jadi mereka katakan ulama hadis yang pertama temannya Abu Zur'ah ini sebut ini dari gurunya si A, dari gurunya si B, dari gurunya si C, dari gurunya sampai sahabat sampai Rasulullah SAW. Kemudian kalimatnya hadisnya itu isinya adalah makan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Ulama hadis pertama malu. Abu Zur'ah ini lagi berilmu. Saya kalau ajarkan Abu Zur'ah, ya inilah sudah tahu gitu, ya dia sudah tahu. Ulama hadis kedua lagi sebutkan lagi seperti itu. Dari gurunya A, dari gurunya B, dari gurunya C, qala hadasana sampai dia bikin Abu Zur'ah yang sebutkan isi hadisnya itu apa? Paham? Isi hadisnya tadi apa? Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Maka dia berhenti. Suruh Abu Zur'ah yang melanjutkan. Kemudian akhirnya Abu Zur'ah lanjutkan. Hadasana gurunya, dari hadasana gurunya sampai sahabat, sampai ya Rasulullah SAW bersabda lalu disebutkan Abu Zur'ah yang sebutkan ini, maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah, langsung dia ketika itu mati langsung ketika itu. Coba, luar biasa nggak itu? Sebutkan hadisnya dulu. Hadisnya ini dari gurunya langsung kalimat terakhir langsung makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ada yang pernah sebut seperti itu? Ada yang pernah lihat orang meninggal seperti itu?
Karena kesibukannya tiap hari ya cuma ini aja, baca hadis gitu ya. Orang dalam hadis itu seperti itu. Kitab Sunan Ibnu Majah misalnya, kitab hadis kutub sittah, mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu bisa dibaca dalam waktu 4 hari, itu bisa mereka hafalkan. Kitab yang tebal-tebal kayak gini tuh, baca tiap hari seperti itu aja. Pola ada, terus seperti itu. Nah, makanya akhirnya juga seperti itu, karena dilihat dari kebiasaannya. Kalau kebiasaannya suka main catur, kebiasaannya suka main judi, main catur, bisa jadi nanti ketika akhir hidupnya stuck mati. Bisa seperti itu karena dia dari kebiasaan dia ketika dia hidup. Mati kan? Ada seperti itu, kalau lama ceritakan juga seperti itu. Ya ada yang kebiasaannya ketika hidupnya itu jual kain murah, jual murah. Ketika mau di tempat itu mau dia meninggal dunia, ucapan itu terus yang keluar. Disuruh ucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak bisa. Karena memang kesibukan dunianya, dia lupakan sholat, dia lupakan kewajibannya, jadinya seperti itu. Nggak masalah dagang, ya nggak masalah dagang, tapi karena ketika di dunia dia dagang itu, ya nggak pernah kenal waktu, main terus, alatul, main terus gitu, nggak pernah perhatikan kewajiban. Nah ini pelajaran penting. Intinya di sini talqin itu ada. Tadi contohnya dari Abu Zur'ah tadi kan, ketika dia meninggal dunia itu ada, sudah ditentukan oleh para ulama juga. Nah yang masalahnya di sini talqin ketika sudah dikuburkan atau talqin yang sesudah dia dimakamkan, sudah dalam kubur, mayat sudah dalam kubur atau sudah dimakamkan. Ini pembicaraan tentang kali ini adalah hadisnya itu adalah dhaif, hadisnya itu adalah lemah. Beberapa kitab mazhab itu, bahkan dalam kitab mazhab Hambali juga sendiri itu ada yang menyebutkan anjuran seperti itu, tapi karena dibangun dengan hadis yang lemah sehingga tidak bisa diamalkan, juga tidak ada manfaatnya. Kalau mayat sudah dikubur kemudian nanti keluarganya nanti ajarkan misalnya, nanti kalau malaikat tanya kamu ya man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk, maka jawab ini ya Rabbmu Allah, terus agamamu Islam, ya nggak ada manfaat nggak ada manfaat. Ya, jadi yang tepat hadisnya yang ditekan itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa diamalkan. Yang tepat tadi ketika mau meninggal dunia saja, bukan dibacakan Yasin tapi talqinkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kisah tadi Abu Zur'ah tadi dia ditahan terus, ya. Kita bisa mengucapkan seperti itu kalimat la ilaha seperti itu, ya, maka diri kita kesehariannya itu harus mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya itu seperti pemahaman Abu Jahal tadi sama Abu Thalib. Pemahamannya itu gimana? Mereka nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu. Karena tahu konsekuensinya itu apa. Kalau saya ucapkan ini tradisi syirik itu semuanya harus dibasmi. Makanya nggak mau ucapkan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu katakan, kalau ada orang yang lebih bodoh dari memahami kalimat la ilaha illallah daripada ini Abu Jahal dan Abu Thalib ini, ya, maka dia sungguh sangat rugi. Bisa ada orang Islam yang ngaku Islam, dia lebih bodoh daripada Abu Thalib dan Abu Jahal dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Maka sungguh sangat disayangkan sekali. Ya, jadi yang lebih penting di sini adalah pahami konsekuensinya. Kalau orang sudah paham konsekuensinya, amalkan. Artinya kalau dia amalkan, tauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh pamer amalannya, tidak perlu dia menampakkan amalannya. Saya sudah haji 5 kali, Yusuf. Nah, Yusuf ini ya, 5 kali saya haji ini. Mungkin Yusuf 5 kali. 1 tasrih yang ini. 5 kali gitu. Dan saya ini ya, saya sayangkan beberapa pekerja kita itu ya, kalau masalah haji itu semangat sekali, tapi kalau di sholat subuh Allah tapi kalau pas musim haji mau pakai kopel, mau pakai apa punya alat tuh, pokoknya saya harus haji. Tapi setelah haji nggak ada sholat, ya sudah ya. Jadi istilahnya itu cuma ingin cari gelar saja, cari nama, sertifikat. Apa manfaatnya? Ya, jadi orang yang ingat sekali lagi, yang bisa dimudahkan untuk
ditalkinkan nanti ketika mati. Kalau dalam masa hidupnya tadi apa? Tidak paham la ilaha illallah, laksanakan konsekuensinya. Jangan lebih bodoh daripada Abu Thalib dan Abu Jahal. Abu Jahal itu sudah seperti namanya kan? Jahal itu bang. Maka jangan lebih bodoh daripada ini. Kelas? Insyaallah kami sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Dan begitu antusiasnya Masya Allah antum untuk mengikuti kajian ini, tapi waktu juga yang membatasi kita. Rupanya sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini saja, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berada di tangan saya akan Anda serahkan ke beliau untuk nanti mungkin dibahas pada pembahasan yang lain, mungkin via website beliau, mungkin ada hal-hal yang penting yang belum, atau mungkin ada jawaban di dalamnya. Untuk itu sekali lagi silahkan kunjungi website beliau, dan termasuk juga muslim.or.id yang beliau sebagai pemimpin redaksinya, silahkan antum kunjungi. Insya Allah di dalamnya akan mendapatkan antum banyak faedah yang didapat. Itu saja yang dapat kami selenggarakan pada pagi hari ini. Sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya, juga kepada antum sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Sekali lagi mohon maaf bila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum, dan wa jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.